Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya berani yakin bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara orang-orang yang percaya. Sebab bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan kasihi dengan kasih-Nya yang luar biasa itu. Sehingga kasih daripada Tuhan itu akan menutupi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, senang sekali di dalam ibadah kali ini kita boleh kembali bersekutu, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, bahkan diberkati dan diubahkan dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan mengurangi rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab memang Tuhan adalah Tuhan yang patut kita percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, biarlah kita tidak menjadi orang percaya jikalau, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan jangan jadi orang percaya jikalau? Biarlah Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini kita menjadi orang yang bukan hanya setia dan tekun berdoa kepada Tuhan jikalau ditolong Tuhan, jikalau diberkati Tuhan, baru kita setia dan tekun berdoa. Namun jadilah orang percaya walaupun yang tetap setia dan tetap tekun berdoa. Whatever, Bapak Ibu Saudara, walaupun jawaban doanya tidak kunjung datang, walaupun belum ditolong, walaupun belum disembuhkan, walaupun belum dipulihkan, walaupun tetap tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan itulah yang Tuhan tuntut dari setiap kita. Sebab bagi orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Makanya saya sebut Bapak Ibu Saudara orang yang berbahagia. Karena Bapak Ibu Saudara meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, dan kita semua disebut orang yang berbahagia ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, tema ibadah kali ini tidak berhenti percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti percaya. Sebab pada waktu kita sudah tidak percaya, Tuhan tidak bisa buat apa-apa lagi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, tak berhenti percaya, saya mau ajak kita tentunya bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan di dalam pembacaan firman kali ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh tetap dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Dan ini kami syukuri di atas segala yang kami minta kepadamu Tuhan. Sebab ketika kami beriman, tetap percaya, tidak berhenti untuk mempercayai Engkau, maka segala sesuatu menjadi mungkin bagi kami. Maka kami akan melihat kuasa yang tanpa batas itu akan bekerja dalam hidup kami. Maka kami akan melihat bagaimana yang tidak mungkin pun Engkau jadikannya mungkin. Kami semua juga akan melihat bagaimana mujizat masih ada dan masih terjadi dalam hidup setiap kami. Itu sebabnya Bapak bantu setiap kami, apapun bagaimanapun situasi hidup kami hari ini. Bahkan di saat kami mungkin sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini, biarlah kami boleh tetap memegang iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jagai kami,
supaya kami tidak pernah melepaskan kepercayaan kami. Sebab hanya dengan pertolongan-Mu, hanya dengan bantuan yang daripadamu, kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Sertai kami di dalam pembacaan firman maupun di dalam sharing kami pada saat ini, dan biarlah Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ke-6. Selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa baca. Judul dari perikop ini, Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ulang kembali ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-6 dikatakan, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan harus terus-menerus dikuatkan Bapak Ibu Saudara ya. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu bercerita, anak kami lahir autis dan suami saya tidak bisa menerima kenyataan itu sama sekali. Ia bahkan menyalahkan saya dengan berkata bahwa saya tidak bisa menjaga diri selama masa kehamilan. Itu sebabnya sejak kelahiran anak kami itu, sikap suami saya berubah sama sekali. Bahkan bukan hanya dalam bersikap, dalam berkata-kata pun ia telah berubah sama sekali. Kata-katanya menjadi kasar dan pedas dan sangat menyakitkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia menjadi suami yang ringan tangan dan main
dipukul. Lebih-lebih ketika ia terkena PHK. Ia menganggap saya ini menjadi biang kesialan dalam hidupnya. Saya benar-benar habis akal dan putus asa. Mengurus anak yang autis, menghadapi suami yang telah berubah menjadi monster, ditambah lagi harus mencari nafkah. Sungguh kalau bukan karena Tuhan, saya sudah nekat mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup saya. Sebab secara manusia saya sudah tidak kuat lagi. Namun hanya oleh karena cinta Tuhan, saya masih ada hari ini. Dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita membaca tadi bagaimana Daud juga pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ketika ia dan tentaranya kembali dari perjalanan ke beberapa daerah, mereka mendapati rumah dan harta benda mereka habis karena di bumi hanguskan oleh orang-orang Amalek. Keluarga mereka menjadi tawanan, dan mereka menjadi begitu pedih dengan kenyataan yang ada. Namun Bapak Ibu Saudara, dari awalnya menangis bersama-sama, dari pedih bersama-sama, rakyat banyak itu berubah menjadi marah kepada Daud. Padahal jelas-jelas bukan karena kesalahan Daud ya Bapak Ibu Saudara. Daud juga mengalami mereka malah menyalahkan Daud. Bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Apa yang harus dilakukan Daud saat menghadapi kenyataan seperti itu? Bagaimana Daud menghadapi berbagai musibah yang terjadi itu? Kehilangan keluarga, harta benda, bahkan sekarang mau dilempari batu, mau dibunuh sama rakyatnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena di saat seperti itu, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Setiap kali kita diperhadapkan dengan banyak situasi, Bapak Ibu Saudara, keadaan atau apapun itu, selalu kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ada yang memilih mengandalkan kekuatannya, ada yang memilih untuk mengandalkan orang lain, ada yang memilih untuk begini, begitu, dan seterusnya. Tetapi Daud, dia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, terkadang saat kita semua harus menghadapi kehidupan ini, tidak jarang kita mengalami situasi-situasi yang buruk, bahkan sangat buruk, yang tiba-tiba datang seolah-olah dari segala penjuru untuk menghancurkan kekuatan kita dan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, belajar dari pengalaman Daud untuk tidak pernah berhenti berharap, bahkan semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud telah membuat sebuah pilihan yang tepat.
sehingga Tuhan pun menolongnya dan memulihkan keadaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seberapapun buruknya keadaan kita saat ini, sadarilah, selalu ada ribuan hal yang masih bisa kita syukuri. Sesulit apapun hidup ini, selalu ada jalan keluar yang bisa kita temukan. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jika kita memiliki iman percaya yang teguh, maka segala goncangan apapun dan segala pergumulan seberat apapun, semua itu tidak akan pernah bisa membuat kita putus asa. Sebab kita semua memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, selalu ada banyak orang yang putus asa ketika mereka mengalami hal yang berat dalam hidupnya. Bahkan belum apa-apa sudah menyerah. Dan jika saat ini ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang sedang merasakan keputusasaan, mulailah mengucap syukur sambil memuji Tuhan. Mulailah mengucap syukur, sebab ada kuasa di atas ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur dan memuji Tuhan, maka kita sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja, menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Katakan saja bahwa Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Maka percayalah, entah bagaimana Tuhan melakukannya, setiap kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, dunia ini memberikan kepada setiap kita 1000 alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Terlalu banyak alasan untuk kita bisa melakukan itu. Tetapi orang yang mempercayai Tuhan akan tetap selalu bersyukur. Bahkan seperti tadi saya katakan, di saat kita sedang tidak punya satu alasan pun untuk bisa bersyukur, namun karena kita percaya bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita mampu, maka kita akan bersyukur lagi kepadanya. Itulah yang dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang begitu sulit, ia seakan dikepung oleh malapetaka dan kematian. Dan bukan hanya itu saja, sengsara dan kemiskinan pun seakan-akan mengepung hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi Daud memilih untuk tetap mempercayai Tuhan.
Lalu apa yang dia peroleh? Maka ia pun memperoleh kelegaan. Kita bisa membacanya di Mazmur 40, Bapak Ibu Saudara. Pertama, ia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara buka Mazmur 40 supaya saya tidak terlalu panjang. Maka kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 40 itu Daud memperoleh apa? Yang pertama, dia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Yang kedua, ia dikuatkan dalam menghadapi masalah dan dituntun oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menaruh ucapan syukur dalam mulutnya. Dan yang keempat, kehidupannya memberikan dampak sosial yang baik, sehingga ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Maka dengan melihat teladan yang diberikan oleh pemazmur dalam menghadapi persoalan hidupnya yang begitu sulit, kita juga dapat memilih untuk tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan, sebagaimana Daud tentunya. Dalam keadaan apapun. Dan kalau itu menjadi pilihan kita, Tuhan pasti menolong, menguatkan, dan memberikan hati kita yang tetap bersyukur kepadanya. Kiranya orang lain bisa melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga mendorong mereka untuk datang mempercayai Tuhan. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan memampukan kita untuk tetap mempercayainya dalam setiap keadaan, dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan telah bertindak untuk menolong dan memulihkan Daud. Adalah Tuhan yang sama, yang akan menyatakan pembelaannya bagi kita dan memulihkan keluarga kita. Saat kita menguatkan kepercayaan kita kepadanya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kuatkan terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa ada banyak orang menjadi stres dalam hidupnya? Sebab stres itu terjadi karena kita lupa bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita ini. Ketika kita lupa bahwa Tuhan adalah pemegang kendali dalam hidup kita, kita pasti akan jadi stres. Kenapa? Karena kita akan merasa bahwa kita lah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tentang apa yang harus kita makan, tentang apa yang harus kita minum, tentang apa yang harus kita pakai, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semua itu membuat kita menjadi stres. Tetapi kalau sebaliknya kita sadar dan kita ingat betul bahwa Tuhan itu adalah pemelihara hidup kita, Dia yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita, Dia yang meluputkan kita dari segala mara bahaya, Dialah yang telah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka kita mampu hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera, syukur dan pujian kepada Tuhan setiap saat. Itu sebabnya jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, ketika badai silih berganti menerpa hidup kita, letakkanlah sauh pengharapan kita kepada Tuhan yang akan selalu menguatkan hidup kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti percaya kepadanya. Jadi ingat sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak stres dalam hidup ini, ingat bahwa Dia adalah pengendali hidup kita. Dia adalah pemelihara hidup kita. Dia adalah penuntun hidup kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama untuk meresponi firman Tuhan ini dengan mengatakan ungkapan isi hati dan kepercayaan kita. Dengan bersama-sama kita katakan, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, Kau tak tinggalkanku. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bukankah Tuhan sudah memberikan begitu banyak janji-janji dan jaminannya atas hidup setiap kita? Bukankah Tuhan sudah memberikan semua itu sebagai jaminan sebagai pemilik hidup kita? Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Lalu atas dasar apa lagi kita meragukannya? Dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dia janjikan, dia pasti akan menggenapinya. Tidak akan pernah boleh selai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia menuntun setiap langkah kita. Dan kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian. Tidak akan pernah Dia tinggalkan kita. Kurang apa lagi? Sehingga kita tidak bisa mempercayai Dia.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun kondisi kita saat ini, sebagaimana Daud, biarlah kita memilih untuk menguatkan iman percaya kita dan tidak akan pernah menyerah kepada keadaan, namun hanya menyerah kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya, dan memperlihatkan kepada setiap kita bahwa mujizat itu nyata. Itu sebabnya sekali lagi, jangan pernah berhenti percaya. Sementara kita tidak pernah berhenti percaya, terus kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, tidak akan pernah. Kau tak tinggalkanku. Dengan iman katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Tak akan pernah berhenti. Kami percaya, terus kuatkan hati, menguatkan percaya hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami berharap, tempat kami bersandar.
hanya Engkaulah yang kami andalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, kuatkan terus iman percaya kita kepada Tuhan. Kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab iman kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Iman itu akan mengerjakan segala yang baik dalam hidup setiap kita. Iman itu akan mengubah hidup kita menjadi baik dalam adanya. Itu sebabnya mari kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama untuk menyerahkan semua keraguan-raguan kita, untuk menyerahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Dialah penjaga dan pemelihara hidup kita. Dialah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dialah pengendali hidup setiap kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi kepadamulah ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikanmu Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti. Dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi kami. Sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali yang memberi kelegaan kepada kami yang letih. Sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berjanji, apapun dan bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun, kami akan terus menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan banyak alasan bagi kita untuk kita terus menguatkan iman percaya kita kepadanya. Sebab Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi setiap kita. Kami menerima berkat kekuatan baru daripadamu Tuhan, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.